Shalom pemirsa CPNI semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Jadi semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi pada saat kita mempelajari buku ini, kita akan mengetahui bagaimana Tuhan akan memberikan jalan kepada kita untuk kita bisa lebih belajar mengenal Dia. Bacaan kita kali ini terambil di dalam halaman 155 dengan judul Adalah Kesukaan Bagi Tuhan. Ayat intinya terambil dalam Ayub 8 ayat 20 dan 21. Ketahuilah, Tuhan tidak menolak orang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Anda akan selalu menemukan di dalam orang Kristen sejati suatu keceriaan yang nyata, kepercayaan yang kudus, dan bahagia kepada Tuhan, tunduk kepada pemeliharaannya dan pemeliharaannya yang menyegarkan jiwa. Testimony for the Church jilid 3 halaman 377. Baik, pelajaran kita kali ini mengingatkan kembali kita bahwa adalah kesukaan bagi Tuhan kalau kita melakukan kehendaknya. Jadi Tuhan tidak pernah menolak orang yang saleh, tetapi Dia akan tinggal di dalam hati orang saleh tersebut. Dia juga tidak akan memegang tangan orang yang berdosa atau orang yang melakukan kejahatan. Dia tidak akan memegang tangannya. Jikalau orang itu berbuat baik, maka Dia akan terus memegang tangan orang yang berbuat baik itu untuk terus dituntun kepada satu kehidupan yang lebih baik lagi. Tetapi orang yang berbuat jahat, Tuhan tidak akan memegang tangannya kecuali dia berbalik untuk melakukan kebaikan. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorai. Jadi Tuhan akan membuat hidup kita lebih memiliki kegirangan, di mana Dia akan terus memberikan kita kesenangan. Dia akan membuat kita untuk terus bersorak-sorai untuk memuji akan nama Dia pada saat kita bersuka, pada saat kita tinggal bersama dengan Dia. Jadi pada saat kita tinggal bersama dengan Dia, kita akan menemukan bahwa Kristen sejati adalah suatu keceriaan yang nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bagikan kepada orang lain bagaimana Kristen sejati itu. Kepercayaan yang kudus dan kebahagiaan kepada Tuhan, tunduk kepada pemeliharaan dan menyegarkan jiwa. Dan inilah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita seorang Kristen sejati, berarti kita harus memberikan keceriaan nyata itu kepada orang yang ingin melihat keceriaan nyata Kristen sejati itu, sehingga kita menunjukkan kepercayaan kita yang kudus. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bahagia kita kepada Tuhan. Kita harus tunjukkan bahwa hidup bersama dengan Tuhan seperti ini caranya, yang harus kita bagikan kepada mereka, supaya mereka juga dapat melihat bahwa hidup dengan Tuhan adalah hidup yang terbaik, di mana kita harus tunduk kepada pemeliharaan Tuhan. Maka kita akan disegarkan jiwa kita pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Kita tidak boleh membuat salib untuk diri kita sendiri dengan mengenakan kain kabung, dengan mencubit tubuh kita, atau dengan menolak makanan yang sehat dan bergizi bagi diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengurung diri kita. Kita tidak boleh mengurung diri di biara-biara, jauh dari dunia, dan tidak berbuat baik kepada sesama kita, karena berpikir ini adalah salib Kristus. Kita juga tidak diharuskan untuk memamerkan kesehatan dan kehidupan yang tidak perlu, atau pergi berkabung di atas bukit kehidupan Kristen, merasa berdosa karena bergembira, puas, bahagia, dan bersuka cita. Ini adalah salib
buatan sendiri, tetapi bukan salib Kristus. Testimony for the Church jilid 4 halaman 626 dan juga 627. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Kembali lagi mengingatkan kepada kita, dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan juga mengikuti Dia. Yang artinya adalah pada saat kita ingin untuk kita dituntun oleh Tuhan, maka kita harus ikuti Dia. Lalu kita sangkal akan diri kita. Kita tidak mau untuk kembali lagi kepada sesuatu hal yang membuat diri kita jatuh. Lalu kita memikul salibnya, yang artinya adalah kita mau untuk hidup dan mendapatkan pengalaman yang dia dapatkan. Sehingga pada saat kita mendapatkan pengalaman itu, maka kita akan terus berusaha untuk mengikuti Dia, untuk mengetahui cara terbaik yang akan kita dapati waktu kita diberikan kerajaan itu, apakah kita setia atau tidak. Karena kembali lagi, ujian itu datang dalam kehidupan kita untuk kita jadikan itu sebagai pengalaman, sebagai dorongan untuk kita berjalan melewatinya. Kita tidak boleh membuat salib untuk diri kita sendiri. Jadi ini teguran keras buat kita ya, dimana kita tidak boleh membuat salib untuk diri kita sendiri. Karena pada saat kita membuat salib, kita menggunakan kain kabun dan dengan mencubit tubuh kita atau menolak makanan yang sehat dan bergizi itu di dalam diri kita sendiri. Berarti kita sedang menolak sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan, tetapi kita membuat salib itu yang datang dari diri kita sendiri. Sehingga semua yang kita buat tidak ada yang sama dengan yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena pada saat kita membuat salib melalui diri kita sendiri, berarti kita sedang ingin untuk memberitahukan kepada dunia bahwa diri kita ini adalah usaha kita. Sehingga kita dengan kesombongan kita, dengan kecongkakan yang akan kita tunjukkan kepada dunia, itu akan membuat diri kita hancur. Kita sendiri yang merusak akan tabiat Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita sangkal diri kita dengan cara kita merubah akan perilaku dunia kita, lalu kita mengikuti akan apa yang Dia sudah beritahukan kepada kita, supaya pada saat kita mengikuti Dia, kita boleh bahagia. Karena pada saat kita mengikuti Dia, kita akan mendapatkan kebahagiaan pada saat kita sudah hidup dengannya. Tetapi pada saat kita membuat salib untuk diri kita sendiri, maka kita senang untuk sementara, tetapi kita akan kecewa pada saat kita sudah gagal. Itulah yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita. Membuat salib untuk diri kita berarti kita sedang membawa diri kita kepada satu kegelapan dosa. Tetapi pada saat kita mengikuti salib yang Tuhan sudah berikan, maka kita akan mendapatkan satu terang surgawi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kehidupan kita. Kita tidak boleh mengurung diri di biara-biara, jauh dari dunia, dan tidak berbuat baik kepada sesama kita karena berpikir ini adalah salib Kristus. Kita juga tidak diharuskan untuk memamerkan kesehatan dan kehidupan yang tidak perlu, atau pergi berkabung ke atas bukit kehidupan Kristen, merasa berdosa karena bergembira, puas, bahagia, dan bersuka cita. Jadi sangat menarik ya teguran buat kita di sini. Dikatakan bahwa kita tidak boleh pergi mengurung diri kita di biara-biara, kita tidak boleh jauh dari dunia karena berpikir bahwa ini adalah salib Kristus. Jadi kita diharuskan di sini adalah tidak mengurung diri kita, tidak jauh dari dunia, dan juga tidak berbuat kepada sesama kita, tetapi kita harus melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus dekat dengan dunia untuk terus melayani akan sesama-sesama kita, karena pada saat kita melayani, itulah yang akan menjadi pengalaman kita. Pada saat kita tinggal dengan dunia, maka dunia itu akan memberikan pengalaman kita. Pada saat kita mengikuti Tuhan lalu kita melayani dunia, kita akan belajar bagaimana kita hidup di dunia tapi kita menunjukkan karakter Kristus. Ini adalah salib Kristus yang benar untuk kehidupan kita. Jadi pada saat kita ingin untuk mendapatkan salib Kristus itu, maka kita tidak boleh mengurung diri kita di biara-biara untuk tidak ada orang yang mengetahui, dan juga tidak atau jauh dari dunia, dan juga tidak berbuat baik kepada sesama kita. Tetapi kita harus
melayani akan sesama-sama kita, dekat dengan dunia, dan tidak boleh mengurung diri kita untuk orang lain ketahui, tetapi kita harus menunjukkan diri kita bahwa Kristus sedang memberikan kita pelajaran untuk kita ketahui bahwa salib Kristus adalah bagaimana kita berinteraksi dengan sesama-sesama kita. Kita juga tidak diharuskan untuk memamerkan kesehatan dan kehidupan yang tidak perlu atau berkabung ke atas bukit kehidupan Kristus, merasa berdosa karena bergembira, puas, bahagia, dan bersuka cita. Jadi kita kembali lagi diingatkan ya, dikatakan bahwa kita tidak boleh memamerkan kesehatan dan kehidupan yang tidak perlu, atau pada saat kita memamerkan itu maka itu akan timbul sebuah kesombongan dari diri kita, sehingga di sini dikatakan bahwa tidak boleh, tidak perlu untuk kita memamerkan, karena itu tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita, tetapi hanya memberikan kesombongan kepada diri kita. Atau pergi berkabung di atas bukit Kristen, merasa berdosa karena bergembira, puas, bahagia, dan sukacita. Ini adalah hal yang tidak boleh kita lakukan, karena pada saat kita merasa berdosa lalu kita pergi untuk bersembunyi di atau berkabung di bukit kehidupan Kristen, maka kita akan merasa bahwa sudah kita tidak melakukan apa-apa lagi karena kita sudah di atas bukit, maka tidak ada sesama yang harus kita layani, tetapi kita harus tinggal dekat dengan dunia untuk melayani sesama-sesama kita. Ini semua adalah salib buatan sendiri, tetapi bukan salib Kristus. Jadi kalau kita pergi mengurung diri kita, kita jauh dari dunia, tidak melayani akan sesama-sesama kita, atau kita pergi untuk memamerkan sesuatu kehidupan atau kesehatan yang kita miliki, kita pergi berkabung di atas bukit Kristen, kita merasa berdosa tapi kita bergembira, puas, bahagia, dan bersuka cita. Ini adalah hal-hal yang merupakan salib buatan sendiri atau salib buatan diri kita, bukan tentang salib yang Kristus buat untuk kehidupan kita. Orang Kristen yang selalu suram dan sedih, suka menggerutu, serta mengeluh, memberikan gembira yang salah tentang Tuhan dan kehidupan kekristenan. Mereka memberi kesan bahwa Tuhan tidak senang anak-anaknya bahagia, dan dalam hidup ini mereka memberi kesaksian palsu terhadap Bapa Surgawi. Langkah kepada Kristus, halaman 198. Baik, pada akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Orang Kristen yang selalu tampak suram dan sedih, suka menggerutu serta mengeluh, memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan dan kehidupan Kristen. Jadi seringkali orang Kristen yang mengaku Kristen, pada saat dia mendapatkan ujian yang mungkin gampang untuk dijalani, tetapi karena keinginan hatinya tidak terpenuhi, sehingga pada saat ujian itu datang dia akan merasa bahwa ujian itu sangat berat, sehingga dia mungkin terlihat akan suram dan sedih serta menggerutu dan mengeluh pada saat ujian itu datang, dan juga dia memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan. Tetapi kembali lagi, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang selalu bahagia, yang selalu menunjukkan kebahagiaan kepada semua yang melihat, tetapi bukan menunjukkan tampak yang suram dan sedih sehingga selalu menggerutu dan mengeluh. Tetapi kita harus selalu bergembira untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan atau memberikan kita kebahagiaan itu untuk kita tunjukkan bagaimana kehidupan kekristenan itu. Mereka yang memberi kesan bahwa Tuhan tidak senang anak-anaknya bahagia, di dalam hal ini mereka memberikan kesaksian palsu terhadap Bapa Surgawi kita. Jadi pelajaran kita sangat menarik ya. Orang Kristen harus memberikan kesan bahwa hidup bersama dengan Tuhan adalah kebahagiaan yang kita miliki atau kesukaan yang baik untuk kehidupan kita, karena Tuhan sudah memberikan kita kesukaan itu, sehingga kita harus pancarkan kesukaan itu kepada orang lain, karena ini akan memberikan kesaksian yang benar tentang Tuhan. Tetapi kalau kita menunjukkan bahwa Tuhan tidak senang anak-anaknya bahagia, berarti kita sedang memberikan
sesuatu kesaksian palsu tentang Bapa kita surgawi. Jadi Bapa kita surgawi sudah memberikan kita kesenangan itu atau kebahagiaan itu. Bagaimana kita harus kembalikan kebahagiaan itu dengan kesukaan yang sudah Dia bagi kepada kita. Karena pada saat Dia berikan kepada kita, maka kita sudah tahu kita harus lakukan seperti apa. Jadi hidup sebagai orang Kristen bukan gampang untuk kita jalani saja, tetapi bagaimana kita mempraktekannya, bagaimana kita menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, sehingga pada saat orang lain melihat, orang lain itu akan bersuka karena mereka juga bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.